kita akan coba tuangkan alasan kalian untuk lanjut studi ke sebuah esai, yaitu personal statement. Nah, kita akan bahas dari mulai apa itu personal statement, kegunaannya untuk apa, seberapa penting dibandingkan dengan esai-esai lainnya, dan yang membahas tentu bukan saya gitu ya, akan ada ahli yang sangat expert di bidangnya gitu ya, dan beliau baru aja keterima beasiswa LPDP batch 1 tahun 2022. Artinya beliau sangat anget banget, baru kemarin diumumkan. Langsung aja kita sambut orangnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto, dan sesuai dengan judul kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai personal statement. Apa itu kegunaan personal statement dalam beasiswa? Apa itu sebenarnya personal statement? Lalu kemudian bedanya apa dengan esai-esai lainnya seperti letter of contribution? Nah, tapi sebelum membahas personal statement, saya pengen mengajak teman-teman menonton video yang sebelum ini gitu ya. Video sebelum ini mengenai satu hal yang sangat penting banget yang teman-teman harus pikirkan sebelum jadi scholarship hunter atau mencari beasiswa untuk studi baik keluar ataupun ke dalam negeri. Video tersebut merupakan video tentang alasan mengapa kalian itu harus lanjut studi. Kenapa tema itu penting? Karena tema tersebut akan dituangkan ke personal statement, akan dituangkan ke study objective, akan dituangkan ke esai yang lainnya seperti letter of contribution. Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu alasan kenapa harus lanjut studi, nah teman saya, Abdul Muin Banyal, sudah bersedia memberikan contoh gitu ya, kenapa alasannya kita harus melanjutkan studi. Bisa cek di pojok kanan, mana kanan kan? Oke, di sini, di kanan atas gitu ya, saya sudah sertakan link videonya di sana. Nah, sekarang gitu ya, bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, kita akan coba tuangkan alasan kalian untuk lanjut studi ke sebuah esai, yaitu personal statement. Nah, kita akan bahas dari mulai apa itu personal statement, kegunaannya untuk apa, seberapa penting dibandingkan dengan esai-esai lainnya, dan yang membahas tentu bukan saya gitu ya, akan ada ahli yang sangat expert di bidangnya gitu ya, dan beliau baru aja keterima beasiswa LPDP batch 1 tahun 2022. Artinya beliau sangat anget banget, baru kemarin diumumkan, baru kemarin diberitahu bahwa kalau beliau itu lolos gitu ya untuk lanjut studi ke negara yang menjadi impian para banyak scholarship hunter, yaitu United Kingdom. Langsung aja kita sambut orangnya. Halo, Zini Andiasari sudah hadir di sini. Ya, halo. Hai, apa kabarnya? Baik, sehat. Ini koneksinya aman ya? Aman. Koneksinya Okay. aman. Nanti kalau misalkan koneksinya, wow, terlihat sangat ini ya, cerah ya. Kayaknya masa depannya cukup cerah gitu ya. Amin ya Allah. Baru keterima LPDP gitu ya ke United Kingdom. Jadi terlihat cerahnya gitu ya. Kayaknya kameranya baru nih kayaknya ya, atau mungkin sudah jadi iOS ya, bukan Windows lagi kayaknya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai nih Zini, kan tema kali ini kita akan bahas terkait dengan personal statement ya. Kita pengen kenalan dulu dong sama Zihni. Zihni itu siapa? Kemudian keterima LPDP-nya kapan? Kemana sih tujuannya? Kayak boleh nggak sharing sedikit? Oke, sebenarnya lagi juga tadi ya sama Guntur ya. Oke, halo semuanya. Aku Zihni. Alhamdulillah banget, Masya Allah, dikasih rezeki sama Allah bisa studi keluar lewat beasiswa dari LPDP batch 1 kemarin diumumin tanggal 4 Juli. Alhamdulillah. Ini rezeki sekaligus amanah juga ya dari Allah, semoga bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Tapi ini mau kasih sedikit ini dulu, Mas tadi dibilang expert, enggak ya, saya bukan expert ya, mohon maaf. Masih banyak belajar. Kan sudah keterima LPDP. Ya expert itu yang sebelah saya nih, kalau di kamera nih sebelah saya, karena dia mentor saya gitu ya. Jadi ya? enggak expert ya, insya Allah. Ya enggak expert, masih belajar aja. Oke, tadi gitu. belum di-spill Zihni kemana studinya.
Udah, tadi udah Udah ya? diomongin. Udah ya? Saya belum fokus berarti. Oke. Iya. Oke. Iya, saya. Kampus Tapi mana udah tadi disampaikan? Belum. Iya, itu belum. maksudnya ya itu. Oh, baik. Ya, saya keterima di Sheffield University di Sheffield. Ngambil Master of Arts Education. Programnya apa? Maksudnya majornya? Master of Arts Education. Oh, berarti education in general ya, nggak spesifik ke apa itu gitu ya? Nggak. Iya. Baik. Nggak general. Thank you. Jadi Zihni ini aplikan tahun 2022, baru banget. Artinya ngalamin sebuah kebijakan yang berubah ya, dari asalnya personal statement menjadi letter of contribution, gitu ya. Nah, makanya nanti Zihni akan sharing lebih banyak mungkin ya. Tolong disampaikan juga gitu ke audiens apa bedanya dan fungsinya gitu. Apakah masih berfungsi sekarang di LPDP gitu atau seperti apa? Oke. Ya sebetulnya mau konfirmasi juga sih kalau misalnya sebetulnya saya pernah gagal juga tahun kemarin 2021 itu gagal. Terus coba lagi 2022 alhamdulillah. Nah, cuman bedanya itu kalau 2021 itu ada personal statement, ada letter of contribution. Kalau yang sekarang nggak ada personal statement. Jadi sebetulnya tidak ada personal statement gitu, tapi langsung ke letter of contribution. Nah, tapi tadi kayak kata Guntur gitu, kalau personal statement itu betul-betul penting karena ya nggak cuma buat LPDP aja gitu. Jadi sebenarnya personal statement itu masih perlu gitu ya untuk daftar kampus. Karena di kebijakan yang baru LPDP itu ada jalur LOA. Artinya bagi yang sudah punya LOA unconditional, dan untuk dapetin LOA ini harus wajib pakai personal statement. Selain itu juga personal statement juga berguna untuk letter of recommendation dulu ya, letter of contribution gitu ya, karena bisa jadi kita ngambil tulisan kita dari personal statement ke letter of contribution, begitu ya? Oke, boleh langsung kita bahas aja apa sih? Kenapa kau ketawa? Boleh langsung kita bahas aja apa sebenarnya personal statement itu gitu ya, kegunaannya untuk apa, tadi udah ada bocoran-bocorannya, lalu kemudian cara bikinnya kayak gimana, dan contohnya kayak gimana. Oke, aku izin share screen ya sekarang ya. Boleh, silakan Zihni. Oke, sesuai judulnya ini sharing personal statement, berarti artinya sekarang aku pengen sharing sama teman-teman semua. Makasih banget buat Guntur yang udah ngizinin, udah ngasih kesempatan buat sharing-sharing personal statement, karena aku juga waktu bikin ini itu banyak sharing sama expert-expert, salah satunya adalah yang punya YouTube channel ini ya, gitu. Jadi judulnya sharing, artinya ini bukan format yang mutlak, teman-teman bisa cari banyak sekali bentukan personal statement, tapi ini yang kemarin aku dalami gitu. Dan untuk personal statement itu sendiri, sebetulnya dari katanya itu adalah sebuah esai ya, yang menunjukkan, memperkenalkan, yang menjelaskan siapa kita. Kita mau menunjukkan mungkin kelebihan kita atau pencapaian kita dan tujuan kita itu lewat personal statement. Makanya ini tuh jadi sangat krusial buat teman-teman yang mengejar scholarship. Terus selain untuk scholarship, itu juga penting untuk universitas. Tadi kata Guntur, untuk dapat LOA itu kita butuh personal statement. Hampir semua universitas pasti membutuhkan personal statement. Meskipun beberapa univ dia punya esai-esai lain yang yang mengiringi gitu ya. Tapi biasanya personal statement ini harus selalu ada. Oke, tadi udah ya tentang personal statement secara sederhana kayak gitu. Dan untuk punya aku ini, aku coba breakdown per paragraf. Kebetulan bentuk yang punya aku ini cuma 1 halaman dan terdiri dari 6 paragraf. Nah, sekarang kita coba lihat paragraf 1 itu aku coba masukin introduction. Introduction, siapa aku, terus ya secara gamblang aja gitu ya, siapa aku dan sebagainya. Di introduction ini usahakan teman-teman punya hook ya, atau bahasa Indonesianya apa ya, kait ya, atau kail ya. Jadi yang bisa menarik atau yang bisa mengaitkan pembaca dengan esai kita gitu, mengikat esai pembaca dengan esai kita gitu. Jadi sangat tertarik dengan esai kita.
Nanti ada contohnya, kita bisa lihat sama-sama ya. Terus isinya tuh ya what atau apa idenya, kemudian dijelaskan kenapa gitu. Nanti kita lihat juga strukturnya. Kemudian yang kedua, paragraf 2 itu lebih kepada menjelaskan previous tadi aku, karena sekarang mengambil master, jadi isinya ini lebih ke waktu S1 gitu. Nah, kalau teman-teman sudah PhD, mau PhD berarti tentang S1 dan S2-nya. Terus paragraf 3 ini lebih kepada aktivitas saat ini. Gitu, bisa pekerjaan, bisa studi teman-teman kalau lagi belajar. Di yang keempat itu tentang organisasi. Kenapa ada paragraf khusus organisasi? Karena menurut aku ini penting banget untuk memperkenalkan diri kita tidak hanya secara akademik tapi secara kegiatan kita di non akademik gitu. Bisa juga sosial, bisa komunitas apapun, organisasi apapun bisa ditonjolkan di sini. Terus ini nomor 5 itu baru kita ngomongin fokus kita apa. Kita kan mau kuliah ya kan, jadi pasti harus menunjukkan dong kita tertarik di bidang apa, tertarik di spesialisasinya apa, terus kemudian jelasin kenapa. Dan yang terakhir, strukturnya itu untuk finalnya nih dikasih goalnya. Setelah kita menjelaskan diri kita siapa, aku ini siapa, dulu belajar apa, background apa, dan sebagainya, baru di akhir, ini loh yang mau saya tuju, gitu. Ini loh yang mau kita tuju, kayak gitu. Jadi nomor 6, aku tempatin goalnya. Dan ini dibagi lagi, ada short, mid, sama long term, gitu. Jadi supaya pembaca itu lebih dan lebih pasti gitu ya, nggak ngayai gitu ya, nggak kemana-mana itu goalnya, tapi jelas pendek, tengah, dan panjang. Itu untuk personal statement strukturnya kayak gini. Coba sampai sini aman nggak, Guntur? Aman ya? Aman ya. Bagi saya sih aman. Nanti kita coba lihat contohnya ya. Iya. Ini baru gambaran aja. Jadi oke, ada 6 paragraf yang harus dibikin. Oh iya, Zini. Ini dibuat jadi 6 paragraf itu kan kalau saya lihat ya, banyak banget yang aplikan lain tuh yang banyak banget, panjang gitu ya. Tapi di sini dibuat 6 paragraf, ada kekhususan tertentu nggak? Karena apakah ada jumlah maksimal katanya atau apanya gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya dibagi jadi 6 tuh karena menurut aku dia punya penjelasan yang beda-beda, punya ide paragraf yang beda-beda, jadi dibagi 6, karena kan tidak misalnya gini, kayak menggabungkan antara previous tadi sama current activity kan akan kepanjangan, jadi dibagi 2 gitu. Cuman kalau dari sisi kata, jumlah kata itu tergantung, kalau dari pengalaman ya, tergantung dari permintaan scholarship-nya atau universitasnya gitu. Tapi yang aku ambil ini kebetulan yang paling umum, jadi yang biasanya paling sekitar berapa ya, kurang dari ya antara 500 sampai mungkin 1000, kayak 1000 kebanyakan, tapi sekitar segitulah. Pengalaman sih di atas 500 tapi selalu di bawah 1000, dan paling sehalaman legal atau enggak A4 itu biasanya segitu sih. Jadi nggak bisa dipatok segimana, tapi gini teman-teman, kalau teman-teman udah punya satu nih personal statement, terus nanti teman-teman masukin ke beberapa kampus atau ke beberapa scholarship, tinggal diedit-edit aja, tinggal tambah-tambah fakta-fakta dan sebagainya. Yang penting teman-teman punya patternnya kayak gini gitu. Itu sih sarannya udah punya kayak gini, nanti tinggal ditambahin beberapa kalimat aja untuk memenuhi jumlah kata yang diinginkan gitu sih. Oke. Itu pengalaman aja. Itu juga jadi alasan jadi alasan kenapa personal statement itu sangat krusial, meskipun gitu ya LPDP tidak mewajibkan lagi personal statement gitu ya. Iya, dan tadi sebenarnya udah disebutin sama Guntur juga, kalau misalnya ini bisa kita pakai juga untuk letter of recommendation gitu. Oke. Dan nanti itu, mungkin aku juga makin apa? Ya apa? Silakan, sorry. Enggak, nanti aku juga pokoknya pengen Guntur juga sharing ya, karena mungkin nambahin juga kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan. Oke, kita free. Oke, lanjut nih ya. Silakan. Terus tadi kan sudah tuh per paragraf. Nah, sekarang pengen nunjukin aku ngebangun tiap paragrafnya itu dengan beberapa komponen. Balik lagi ya, disclaimer ini nggak mutlak. Tapi ini yang aku dapat ilmunya dari teman-temanku, dari Guntur gitu ya, bahwa untuk membangun suatu paragraf itu perlu beberapa komponen penting supaya bikin paragrafnya itu semakin bagus gitu, enak dibaca dan informatif. Itu sih yang penting ya, informatif sebetulnya. Karena gini, kalau teman-teman pasti yakin lah teman-teman ini hebat-hebat semua,
punya banyak pencapaian, punya background yang luar biasa, pengen masukin semua nih. Nah, tapi kan nggak mungkin kita masukin semua dalam satu halaman singkat, jadi butuh pengaturan lah istilahnya. Oke, aku coba breakdown satu tiap paragraf itu, usahakan ada main idea-nya, pasti ya ada main idea-nya dong, kita mau ngomongin apa. Terus dari idea tersebut kita kasih reason atau kita kasih penjelasan kenapa ide itu muncul atau apa sih maksud dari ide tersebut gitu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kasih faktanya atau kasih data atau kasih penjelasan yang lebih konkret terkait dengan ide kita tadi gitu. Dan yang terakhir, kalau bisa dan harus sih sebetulnya ya, di akhir paragraf itu ada ada sedikit kalimat yang merangkum isi paragraf atau menjadi bridging untuk paragraf selanjutnya, supaya pembaca itu bacanya enak ngalir dari paragraf 1 sampai ke paragraf terakhir. Saya masih ingat Guntur tuh sering bilang kalau kita bikin personal statement itu artinya kita bercerita gitu. Sehingga kalau kita bercerita kan harus ngalir ya. Nah, makanya harus ada bridging yang membuat pembaca itu enak ngikutin alurnya gitu sih. Gitu, itu sharing ya. Oke. Kita langsung kita masuk ke paragraf 1 mungkin ya. Oke, ini contohnya itu contoh pribadi kan? Maksudnya ini contoh statement yang kemarin Bu Zini pakai gitu kan untuk daftar kampus dan juga LPDP. Oke. Zihni aja Guntur. Ya, sorry. Guntur kan bukan murid saya. Oke. Saya yang muridnya Guntur ya sebenarnya. Kembali. Oke, jadi untuk ini yang pertama paragraf 1 ini kemarin aku bikin. Di sini untuk warna biru yang awal ini adalah hook-nya tadi ya, hook-nya atau pengaitnya. Teman-teman bisa bikin hook itu boleh fakta mengejutkan misalnya, atau keunikan tertentu dari teman-teman, atau pendapat kayak saya ini pendapat ya, pendapat pemikiran saya gitu, atau bisa juga berupa quotes mungkin kemarin Guntur pakai quotes ya, maksudnya pernah mungkin bahas quote juga, itu bisa juga masukin sini gitu. Terus kemudian untuk paragraf setelah dikasih hook nih, misalnya di sini saya masukin being a teacher is magical. Puisi kan bisa nggak puisi? Puisi bisa, tapi kalau bisa jangan panjang-panjang. Sebaiknya mah satu gitu. Kalimat cukup. Enggak, kalau hook coba kalau kita mancing berapa sih kailnya, 1 kan? Oke, siap. Atau ada berapa kailnya? Kalau pancingannya banyak ya satu-satu. Ini kan kita ngaitnya 1 aja gitu. 1 tapi tajam gitu, tepat sasaran, semoga gitu ya. Ini juga saya nggak tahu nih apakah ini ngait apa enggak, saya nggak tahu nih, tapi menurut saya ini ngait gitu. Being a teacher is magical. Kenapa? Karena kan orang berpikir guru tuh biasa aja, guru apa istimewanya guru gitu kan, tapi bagi saya ini tuh amazing gitu, sesuatu yang superb gitu, jadi saya ini magical. Nah kemudian setelah itu dikasih reason kenapa bisa mikir kayak gitu. Ini yang warna hijau itu reasonnya. Bagi saya nih reasonnya adalah karena dulu sempat melihat guru saya gitu. Lalu di bagian bawahnya dikasih faktanya, oh guru ini tuh pakai metode yang seperti ini loh, sehingga membuat orang jadi lebih mudah mengerti gitu. Terus kalau yang ini abu-abu, ini mah berupa tambahan aja gitu. Saya pengen menambahkan bahwa ya penambahan di situ gitu ya. Nah terus di warna kuning ini sebetulnya main idenya di tengah-tengah saya simpan. Saya pengen jadi guru gitu. Nah baru setelah itu dikasih bukan konklusi kalau ini ya, ini lebih ke bridging gitu. Karena saya pengen jadi guru, akhirnya saya diterima di UPI ngambil pendidikan biologi gitu. Karena dulunya tertarik sama guru biologi gitu. Jadi ini mengenalkan dulu nih siapa saya. Saya itu guru, saya sangat suka mengajar gitu, dan kenapa saya suka mengajar gitu. Oke, kita lanjut ke paragraf 2 ya. Oke, ini paragraf 2 nih. Tadi paragraf 2 itu tentang previous tadi ya. Oke, jadi di sini kebetulan saya posisinya ngajar, tadi udah masuk ke program di UPI di pendidikan biologi, dan saat ini dijelaskan di paragraf ini yang warnanya merah ini maksudnya adalah
bukan bridging apa? Kalau di awal tuh conjunction atau konjungsi gitu. Untuk mengaitkan yang sebelumnya dengan yang paragraf ini. Idenya adalah di paragraf ini saya pengen bilang bahwa saya itu pengen fokus juga dua-duanya gitu, di akademik dan non-akademik. Baru di sini dikasih alasan-alasannya atau penjelasannya ya. Yang hijau ini di semester 2 saya ngapain, terus dikasih fakta saya menjadi asisten laboratorium untuk pelajaran tertentu, kemudian di semester yang sama saya ngapain, lalu di situ disebutkan faktanya membuat apa, jadi dikasih detail faktanya gitu ya, dan seperti itulah sebagainya. Dan terakhir baru dikasih kesimpulan bahwa dengan saya melakukan berbagai aktivitas akademik itu bisa membuat saya jadi lebih baik gitu ya, dalam artian pengaplikasian materi saya atau ilmu saya. Dan baru diakhiri dengan achievement lah, dapat cum laude gitu, alhamdulillah gitu. Untuk paragraf 2 gimana, aman? Aman, silakan dilanjutkan. Kalau misalkan ada pertanyaan dari para penonton bisa langsung di komen aja ya. Nanti saya akan teruskan di sini atau bisa nanti yang jawabnya Guntur bukan saya. Kan saya murid Guntur. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Paragraf 3 ini tentang current activity. Jadi penting banget kita ngejelasin kita lagi apa nih sekarang nih aktivitas kita gitu. Karena kalau nggak dijelasin kan orang nggak kebayang apakah dia nganggur gitu ya atau apa gitu. Harus dijelasin. Baik itu belajar, studi atau bekerja. Atau mungkin sedang persiapan untuk dua-duanya juga bisa dijelaskan gitu, nggak masalah. Misalnya teman-teman baru aja lulus, terus mau lanjut ke studi berikutnya, berarti kan nggak lagi kuliah, nggak lagi kerja, itu juga nggak apa-apa, dijelasin juga sama, boleh. Nah, di sini idenya warna kuning. Saya kebetulan gitu ya, setelah lulus langsung keterima jadi guru di Darul Hikam, alhamdulillah. Terus kemudian saya jelasin lagi nih, selain jadi guru saya jadi apa? Kebetulan ini yang warnanya hitam ini ditutupin ya, agak malu gitu ya, nggak apa-apa ya, ini personal kan personal statement. Ini boleh saya sebutkan nggak nih? Kayaknya saya bisa memprediksi. Tidak, ini di bawah ada kok, dijelasin di bawah. Oke. Jadi main idenya saya keterima jadi guru biologi. Jadi saya adalah guru biologi, kemudian yang kedua saya kebetulan jadi staf di kurikulum, lalu lanjut lagi kebetulan saya jadi vice principalnya gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang kondisi yang lebih innya adalah saya di bagian kurikulum directornya di SMP Darul Hikam. Teman-teman di sini boleh tempatin apapun, masukin merah, hijaunya masukin yang banyak, tapi tetap compact ya, jangan terlalu panjang. 1-2 kalimat cukup untuk menggambarkan seperti apa diri teman-teman ketika teman-teman bekerja atau belajar gitu. Nah, di sini saya coba tempatkan, posisikan warna abu-abu, maksudnya apa? Ini adalah kondisi yang cukup challenging ya, sehingga kondisi ini penting untuk dijelaskan, karena ya ini sedang terjadi karena situasinya seperti ini, ada COVID, terus education agak terganggu, jadi akhirnya saya jelaskan bahwa ini jadi tantangan buat saya sebagai guru dan juga kurikulum director. Kemudian di akhir dikasih konklusi sekaligus bridging bahwa ya apa yang terjadi ini sebetulnya membuat saya semakin ingin untuk belajar kurikulum dan instruction untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia kayak gitu. Kenapa sih harus ada kata-kata itu? Karena ntar mau jelasin ke bawah kan, kita mau bahas fokus, mau bahas goal, jadi perlu ada introduction terkait dengan apa yang mau kita capai gitu, sedikit aja. Gitu mungkin, ini paragraf 3 ya. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Paragraf berikutnya, paragraf 4. Ini kebetulan paragrafnya tentang tadi, organisasi. Saya yakin banget teman-teman pasti banyak yang punya organisasi ya, di mana-mana aktif dan sebagainya gitu. Atau mungkin nggak organisasi, tapi misalnya rajin publish paper atau rajin ikut seminar yang kayak gitu-gitu, itu masukin ke sini juga boleh, bikin paragraf sendiri gitu, itu boleh. Kayak saya kebetulan saya lebih ke community entusiasmenya lebih ke komunitas ya, jadi saya masukin ke sini. Pokoknya teman-teman tonjolin aja lah apa yang bisa teman-teman tonjolkan, meskipun itu hal yang sederhana.
gitu. Jadi bisa jadi orang nggak punya kan gitu. Kayak misalnya saya joinan komunitas nih, sederhana sebetulnya komunitas, tapi kan mungkin orang di luar sana tidak ikut komunitas, mereka ikut yang lain gitu. Jadi sok aja gitu, silahkan aja masukin yang bisa teman-teman masukin. Nah di sini saya jangan lupa pakai konjungsi bahwa apart from my work, jadi selain saya bekerja, saya juga aktif nih di beberapa komunitas gitu, alhamdulillah. Di sini idenya adalah saya pengen jelasin kalau saya created some education community, saya sebutin dua, guru milenial sama Fitra. Ini kebetulan ini September aja ya. IG-nya udah ganti karena udah jadi NGO. Jadi nanti kalau teman-teman mau cek di sini nanti Zini kayak bohong deh, nggak ada ini IG-nya gitu. Bisa aja ada yang ngecek gitu ya. Udah ganti, jadi ganti nama jadi Bina Fitrah. Saya lupa namanya apa, pokoknya udah ganti ya. Gitu. Ini foundernya aja lupa, gimana ceritanya nih? 12 tahun yang lalu dibentuknya, 10 tahun yang lalu, jadi udah lama. Oke, jadi harus dimasukin. Kalau punya fakta masukin. Ini nggak saya merahin karena nyatu ya sama ide gitu. Terus kemudian di yang berikutnya jelasin ini apa gitu. Kalau saya karena ngejelasin komunitas, jadi saya jelasin gurunya itu apa, Fitrah itu apa. Terus saya kasih. Ini kayak saya salah warna deh Pak Guntur, ini harusnya warnanya merah deh. Kayaknya agak error nih sini. Ini harusnya merah ya, karena dia supporting fact-fact-nya gitu. Gitu. Ya, kira-kira begitulah. Di sini nggak ada bridging. Sorry, di bawah ini sebetulnya bisa bridging, bisa fakta juga, karena sebagai penutup aja gitu, bahwa komunitas ini melaksanakan apa gitu untuk pendidikan. Dan yang penting juga, teman-teman, untuk paragraf 4 ini atau organisasi ini pilih yang paling related sama bidang teman-teman. Saya kebetulan edukasi jadi atau pendidikan, makanya yang saya masukin pendidikan gitu. Sebetulnya saya punya komunitas lain ya yang di bidang sosial itu ada, boleh dimasukin teman-teman juga, kayak saya ikutan ringan bareng itu masukin ke sini boleh aja sebenarnya, cuman alangkah lebih baiknya kalau di inline sama fokus teman-teman gitu. Itu bisa teman-teman nanti masukin ke CV atau bisa dimasukin ke pertanyaan, karena kan kalau LPDP tuh ada pertanyaan dulu ya Guntur ya. Jadi sebelum kita masuk ke ke letter of contribution itu ada pertanyaan-pertanyaan lain, jadi teman-teman bisa masukin di situ gitu, nggak apa-apa. Oke. Zini, pertanyaan sederhana terkait dengan nomor 4 ini, tadi mungkin sekilas dibahas tapi nggak terstate dengan jelas. Kalau misalkan kita punya banyak banget organizational activities gitu ya, kayak misalkan ada 5-7, itu apa yang harus dilakukan? Apakah harus dipilih 2 terbaik misalkan, atau harus di state semuanya, atau gimana? Kalau menurut saya ya, sebutin misalnya teman-teman punya 5 atau 10 misalnya, 10 gitu. Sebutin 10, tapi yang dijabarkan yang paling mungkin krusial ya buat teman-teman, atau yang kalau saya nih milih 2 ini karena sebenarnya saya cuma punya 2 sih. Kalau misalnya teman-teman punya 10, menurut saya pilihlah yang paling mungkin posisinya teman-teman sebagai founder atau mungkin teman-teman sebagai kreator tadi ya, ini yang posisinya cukup krusial lah gitu buat teman-teman, dan itu efeknya juga cukup ya, maksudnya gini, teman-teman yang membentuk itu kayaknya lebih bisa menonjolkan sisi non akademiknya gitu. Itu kalau nggak ada yang kayak gitu ya, mungkin yang kontribusi teman-temannya lebih besar gitu, atau yang mungkin teman-teman yang paling lama yang sudah digeluti sampai saat ini gitu, yang durasinya sudah lama dan masih digeluti sampai saat ini gitu. Kalau nggak ada yang kayak gitu, mungkin yang terbaru, yang paling relate sama kondisi sekarang. Jadi bisa dipilih berdasarkan, sebetulnya kembali lagi ke teman-teman gitu, mau menjelaskan dari sisi mana, menurut saya ya. Dari sisi mananya nih yang mau ditonjolkan gitu. Apakah dari durasinya, oh saya udah lama nih di bidang, kayak tadi di Fitrah saya udah 10 tahun, atau di guru milenial, saya nih guru milenial tuh kenapa dibentuk, karena ini tuh berhubungan dengan COVID gitu, jadi mau saya tonjolin juga gitu. Itu jadi balik lagi ke tujuannya mau ditampilkan apa. Tapi balik tadi yang paling utama sih kalau bisa inline sama bidang teman-teman, itu aja sih sebenarnya. Oke. Dari Guntur dong tambahin. Kalau saya pribadi, sebenarnya tiap orang punya ini ya, punya apa beda namanya? Kan orang-orang punya perspektif masing-masing. Tapi kalau saya pribadi jauh lebih sepakat dengan
apa yang lebih inline dengan bidang teman-teman sekarang sama bidang yang teman-teman pursuing untuk study gitu. Contoh misalkan saya guru sekarang, kemudian saya studinya di bidang education nanti, berarti cari komunitas atau organisasi yang bisa ditonjolkan di bidang education untuk nge-support tujuan kita study, kayak gitu. Tiap orang beda perspektif gitu ya. Teman-teman bisa juga nyantumin punya misalkan organizational activities-nya gitu ya. Bisa dicantumin semua, tapi tadi kata Zini juga saya sepakat bisa ditonjolkan satu yang related to to our studies and also our background kayak gitu. Jadi biar mungkin, bisa menguatkan. Tapi mungkin kalau punya 10 tapi semuanya education gitu ya, nah itu yang bikin bingung gitu. Makanya pilihnya yang lebih banyak kontribusi kitanya, terus mungkin yang durasinya paling lama gitu, yang sangat-sangat penting buat kita. Dan saya tahu sebenarnya tiap orang juga bisa decided ketika punya 5 organizational activities, pasti orang itu juga bisa decided kayaknya organisasi ini nih yang lebih cocok untuk apply ke LPDP gitu ya, organisasi ini yang lebih cocok untuk apply ke Fulbright misalkan atau beasiswa lainnya kayak gitu. Setuju. Oke, sorry interrupt sedikit, bisa lanjut. Enggak, kita feel free lah, kan sharing. Oh iya, siap. Lanjut ya, bab 5 banyak benar. Paragraf 5 ini tentang fokus. Nah, jangan lupa kasih konjungsi based on my previous explanation. Jadi meskipun cuma kalimat ini berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, itu kan sebenarnya cuma kalimat sederhana ya. Tapi orang tuh diajak, oh iya ya tadi dia jelasin apa ya. Jadi diajak untuk kembali mengingat tadi dia menjelaskan apa gitu. Secara tidak sadar ini akan membimbing pembaca. Nah, makanya penting gitu. Dibandingkan teman-teman cuma my research interest will be bla 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 bla, itu kurang menarik buat pembaca gitu. Jadi harus diajak dulu pembacanya. Menurut saya ya. Terus kemudian idenya di sini mau jelasin kalau my research interest itu about curriculum and instruction in education. Kenapa? Ini alasannya panjang ya. Cukup 2 kalimat aja cukup. Terus saya kasih supporting fact-nya bahwa kondisinya sekarang pendidikan Indonesia seperti ini. Ini loh faktanya. Ini loh yang berkembang saat ini. Ini loh kondisinya seperti ini loh gitu. Makanya saya kasih penjelasan lagi bahwa saya ingin bisa membantu pemerintah istilahnya gitu ya, membentuk kurikulum itu supaya pendidikannya lebih bagus gitu. Seperti itu. Terus terakhir baru dikasih konklusi sekaligus bridging bahwa dengan saya mengambil master degree itu saya bisa membantu di sini ya, significantly crucial for me to comprehend and strengthen the recent curriculum. Nah tadi kan alasannya saya berhubungan dengan kurikulum terkini. Nah saya pengen kuliah supaya saya bisa membandingkan dan menguatkan kurikulum tersebut untuk membantu pemerintah untuk menyiapkan guru maupun juga menyiapkan sekolah-sekolah tersebut gitu. Itu untuk konklusi sekaligus bridging ke paragraf selanjutnya gitu. Ini nomor 5 ini kayaknya paragrafnya cukup penting, tapi kayaknya untuk semua personal statement bagian-bagian penting semuanya. Karena dia punya poin beda-beda gitu kan. Iya benar. Iya. Tapi tenang teman-teman semuanya, insya Allah mudah dilalui ya. Terakhir untuk nomor 6 ini nggak ada warna-warnanya karena ini cuma poin aja. Saya sengaja di poin nomor 6 ini hanya menyebutkan saja goalnya. Contohnya di sini, untuk tadi sudah ya di awal, saya untuk paragraf 6 ini goalnya mau dibagi 3, yaitu short, mid, sama long. Nah untuk short termnya yang terdekat itu adalah saya ingin menjadi mid gitu ya. Dihitemin karena malu Kayaknya saya tahu nih. It's too personal. Guntur, ini sudah kesepakatan di awal ya sebelum kita taking video. Sorry ya teman-teman, ini bukan maksudnya mau shy cat gitu ya, tapi ini saya mau ini aja ya, personal kan gitu. Oke gitulah ya. Terus udah disebutin di state teman-teman mau jadi apa, yang real, yang bisa teman-teman gapai lah gitu setelah balik dari belajar tuh mau ngapain gitu. Seperti ini contohnya. Saya sih sebenarnya nih secara umum mau jadi guru lagi, balik lagi jadi guru gitu, dan pengen nge-build kurikulum di sekolah saya. Terus kemudian midterm-nya saya kan punya komunitas. Nah, saya pengen ngebangun komunitas tersebut supaya lebih baik lagi gitu. Lebih besar lagi. Udah. Terus kemudian ditambah
karir untuk ke jangka panjangnya saya ingin gabung di Dinas Pendidikan atau di Kementerian Pendidikan untuk bisa membangun kurikulum secara global. Jadi untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi untuk paragraf 6 ini sangat sederhana, hanya menyebutkan poinnya aja, cukup intinya aja. Kenapa? Karena biasanya setelah personal statement nanti teman-teman harus membuat studi objektif. Kalau misalnya mau daftar Fulbright, itu di sana bakal lebih panjang lagi dibahas ini paragraf 6. Kalau di LPDP ya paragraf ini yang teman-teman kembangin di letter of contribution gitu. Jadi cukup singkat aja. Saran saya untuk di personal statement mau jadi apa dan sedikit penjelasan mau jadi apa. Udah cukup, nggak usah terlalu panjang untuk di personal statement. Gitu. Yang penting pembaca tahu dia mau jadi guru lagi, terus dia mau bangun komunitas, dan nanti di masa depan dia mau jadi curriculum developer. That's it, enough. Gitu. Beres untuk 6 paragraf. Tapi mau berbagi tips ya, ini suka duka selama menjalani proses pembuatan personal statement, ini perlu dengan darah dan air mata enggak ya? Jadi, tapi air mata iya loh teman-teman. karena ini kan personal. Gini, mungkin ini jadi curhat. Kan personal tuh ya. Jadi saya tuh harus mengeluarkan dan mengenal lebih lanjut saya itu siapa gitu. Saya mau jadi apa? Saya itu siapa? Saya punya apa? Itu tuh harus digali dulu gitu. Makanya itu cukup berat untuk membuat sebuah personal statement yang compact gitu, yang betul-betul menggambarkan diri kita dengan baik, itu butuh perjuangan gitu. Tapi ini bukan berarti jadi susah, enggak. Masih bisa gitu, teman-teman ya. Nah ini nih tadi yang saya brainstorm, ini tipsnya. Teman-teman harus sering brainstorm. Ditulis, dicatat. Pola pikirnya ditulis, dikembangkan. Jadi saya itu mau jadi ini, terus saya itu misalnya kayak saya mau jadi guru, saya suka jadi guru, saya mau mendidik, berarti saya harus ngapain gitu kan. Terus saya punya apa nih? Saya ikut komunitas, saya mungkin pernah ikut seminar pendidikan, saya ini. Jadi yang punya tuh dikeluarin dulu, coba di brainstorm dulu, dikeluarin dulu gitu, ini nih saya gitu. Terus kalau udah di brainstorm, bikin dulu aja, ketik dulu aja. Kalau saya ngerasa nggak pede sama grammarnya, nanti kalau bikin teman-teman kalau bisa langsung pakai bahasa Inggris ya. Ini juga saran dari mentor saya ya, yang inisialnya G. Dia bilang kalau misalnya saya itu kalau bikin itu tuh nggak boleh Zini, kamu kalau tulis harus pakai bahasa Inggris langsung, jangan ditranslate. Nanti ditranslate jangan. Kenapa? Satu, jadi kerja double, terus jadi ini membuat kita terbiasa berpikir dalam menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah jadi gas aja gitu, udah bikin aja, apapun itu masukin dalam Word teman-teman, ketik aja hasil dari brainstorm tadi dimasukin. Terus, nah ini be yourself. Ini, ya gimana? Sebenarnya pentingnya pakai bahasa Inggris ketika kita pakai bahasa Indonesia itu structure language-nya beda kayak gitu ya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu gitu ya, kemudian kita translate ke Google Translate. Saya yakin lebih dari 90% kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, ketika ditranslate pasti teman-teman gunain Google Translate. Pasti itu. Dan itu kualitasnya menurut saya itu bisa dibilang jauh dari sempurna kayak gitu. Jadi mungkin maknanya ya. Ya, maknanya juga berbeda. Kayak misalkan kita ngomong A gitu ya, ketika ditranslate ke bahasa Inggris gitu ya, itu jadi beda. Konteksnya berubah-ubah gitu. Jadi lebih baik pakai bahasa Inggris aja gitu kali ya. Kemudian kita minta Zini tolong dong review personal statement saya, perbaiki gitu ya, atau misalkan yang lain gitu ya, mintain review dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dari structure juga mungkin ya saya nambahin aja, itu cukup berpengaruh gitu. Kan yang ngomong langsung tadi yang inisialnya G itu tadi akhirnya dia di-spill juga kan. Saya M inisialnya. Lanjut. Oke, baik. Iya. Jadi itu tadi sarannya lagi ya. Jadi pakai bahasa Inggris langsung. Itu saya balik lagi teman-teman. Sebenarnya kembali lagi sih, kalau lebih suka pakai Indonesia boleh, tapi sebagai masukan langsung pakai bahasa Inggris gitu. Maknanya jadi berubah, kadang-kadang jadi berubah gitu. Oke, berikutnya be yourself, teman-teman harus yakin bahwa teman-teman itu sangat keren gitu. Jadi nggak perlu membandingkan dengan diri orang lain atau
pencapaian orang lain, tapi lebih kepada bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Tadi kayaknya Guntur senyum-senyum, kayaknya mungkin dia ingat saya dulu nggak pede dengan diri saya sendiri ya. Memang betul gitu. Tadi itu makanya proses pembuatan personal statement itu betul-betul penting karena harus ngegali gitu, saya punya apa, apakah saya berhak gitu ya untuk mengklaim diri saya seperti ini, tapi tetap harus be yourself gitu. Jadi diri kita sendiri. Kalau kita adalah pribadi yang sederhana ya ya udah jadi pribadi yang seperti itu. Kalau kita punya, tonjolkan gitu kesederhanaan kita. Kalau kita orang yang aktif di mana-mana, punya segudang prestasi, punya banyak channel, terus seminarnya di mana-mana, papernya banyak gitu, tonjolkan juga nggak jadi masalah. Yang selama itu adalah diri kalian gitu, nggak masalah. Menurut saya itulah baik lagi. Kemudian, nah ini mungkin pilihan kata lebih ke arah akademik dan mungkin pilihan katanya word of choice-nya agak diperbanyak ya, supaya lebih menarik, supaya lebih enak dibaca oleh nanti reviewernya. Karena kan ini untuk scholarship, untuk universitas, jadi biasanya arahnya lebih ke akademik daripada tulisan yang menghibur ya, tapi lebih ke tulisan yang lebih ke akademik. Ini mah saran aja. Terus tadi pakai conjunction atau konjungsi antar kalimat dan antar paragraf supaya lebih mengalir si paragrafnya. Dan yang kedua terakhir itu untuk editing grammar sama struktur mungkin lebih detail itu di akhir aja. Jadi teman-teman yang penting idenya masuk dulu ke wordnya atau ke kerangkanya, harus masukin dulu ide-idenya, nanti tinggal diedit. Grammarnya juga ntar tinggal edit gampang. Sekarang banyak banget kan aplikasi untuk editing grammar atau mungkin teman-teman bisa buka kamus atau tanya teman-teman yang lebih keren gitu ya grammarnya, nanti bisa diedit terakhir gitu gampang. Dan yang terakhir tadi cari banyak reviewer. Tadi Guntur udah sedikit nge-highlight, cari reviewer, bisa teman, bisa guru, bisa dosen, bisa siapapun ya, worthy sebelum-sebelumnya, itu buat bantu nge-review personal statement teman-teman. Apakah nanti mereka akan banyak kasih masukan, termasuk saya. Saya itu banyak sekali mendapatkan masukan dari Guntur, dari teman-teman saya yang lain, dari guru saya gitu, dari orang-orang expert di bidangnya, yang sangat bagus untuk membangun personal statement kita. Jangan ragu untuk cari reviewer. Pokoknya ini kayaknya paling bawah ini tips yang paling utama deh. Jadi cari reviewer yang banyak supaya banyak masukan, supaya banyak bisa digali lagi, supaya bentukan personal statementnya lebih compact tapi menarik untuk dibaca gitu. Udah deh tipsnya. Udah, itu tadi personal statement saya ya, Guntur. Oke, Zini, thank you banget ya udah mau sharing terkait dengan pengalamannya bikin personal statement, kemudian udah ngasih tips juga, bahkan sampai buka personal statement yang dipakai untuk daftar Sheffield University dan juga beberapa universitas lainnya, kayak gitu. Dan saya sepakat banget dengan poin yang paling akhir tadi gitu ya. Kalau misalnya kita kerja sendirian sih cukup berat ya, apalagi kalau misalkan kemampuan kita terbatas, kayak gramaticalnya terbatas, IELTS-nya terbatas, bahasa Inggris kita terbatas gitu ya. Kalau kerja sendiri cukup ribet, akhirnya gitu ya kita perlu banget yang namanya reviewer kayak gitu. Nah, Zini, saya pengen nunjuk nih, sekali langsung nunjuk ya ke Zini nih. Kalau misalkan ada yang teman-teman ya, sekarang scholarship hunter yang lagi sibuk nyari reviewer, dan saya yakin nggak gampang nyari reviewer itu karena orang-orang cukup sibuk gitu ya sebagai master student atau graduate students di luar negeri. Nah, kira-kira kalau misalkan di sini ada yang ngechat langsung gitu ya, entah itu audiens saya atau siapapun gitu ya, minta review ke sini, boleh nggak Bu Zini? Sorry, Zini. Jadi nggak boleh karena manggilnya Ibu, nggak kita. Oh ya. Boleh. Boleh ya. Dengan senang hati karena saya juga banyak dibantu oleh yang di sebelah saya dan banyak orang lain di luar sana yang bantuin saya. Jadi ya kita sharing aja, boleh banget, boleh. Okay. Dengan senang hati, insya Allah. Great, thank you very much. Dan dari sini gitu ya, dari video ini, Zini ada tambahan lagi nggak terkait dengan personal statement? Ya saya mungkin kalau untuk personal statement kayaknya enggak, tapi saya mau ngasih sedikit terakhir mungkin ya. Ya boleh. Untuk teman-teman yang lagi proses buat personal statement dan lagi mau proses perjuangan ikut LPDP, karena kita lagi bahas LPDP ya, dan scholarship lain, yang pasti pertama mah harus bersungguh-sungguh, karena orang yang bersungguh-sungguh yang insya Allah akan berhasil, dan tidak hanya berusaha, tapi harus banyak berdoa
Dan ini penting ya, karena mungkin orang banyak bilang berdoa, ya pasti aku berdoa, tapi ya kesungguhan doa itu penting gitu. Kemudian yang terakhir, support dari teman. Saya nggak akan bisa kayak gini kalau nggak ada teman-teman saya, nggak ada keluarga saya yang banyak membantu saya gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman juga bisa cari support system teman-teman untuk saling menguatkan ketika sedang proses pembuatan personal statement atau sedang proses untuk dapat scholarship gitu. Ini mah semuanya hadiah dari Allah, pokoknya ini mah benar-benar luar biasa hadiah dari Allah. Jadi teman-teman juga pasti bisa. Amin, 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 amin. Dan jangan merasa sendiri karena sebenarnya di luaran sana gitu ya banyak zihni-zihni yang lain atau teman-teman yang bersedia gitu ya untuk jadi reviewer, untuk membantu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dan guntur-guntur yang lain. Setelah kita bahas personal statement, nanti kita akan coba caranya Zihni nge-expand dari personal statement ke letter of contribution kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cek di video selanjutnya, mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari setelah video ini di-post, gitu ya, di-post. Kita akan coba bahas juga terkait dengan letter of contribution. Kalau misalkan sekarang kita bahas personal statement untuk daftar kampus, atau bahkan untuk daftar beasiswa lain yang masih memerlukan personal statement, nah kita coba transform gitu ya, mengubah personal statement jadi letter of contribution. Karena pada dasarnya, strukturnya gitu ya, kemudian pundi-pundi atau tiang-tiangnya gitu ya, itu sama kayak gitu kurang lebih, cuman lebih di-expand aja. Seperti itu. Ditunggu saja videonya sekitar 2 hari atau 3 hari selanjutnya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, gitu ya, biar channelnya tetap berkembang dan juga bertumbuh. Dan terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga bagi Zihni yang sudah sharing, luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat semuanya. Saya juga jadi banyak belajar juga dari strukturnya Zihni. Thank you, and mukanya gitu banget. Bye-bye, thank you Zini. Bye-bye, thank you teman-teman. Good luck. Good luck semuanya. Oke.